Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih teman-teman merasa hari ini rasanya berat sekali, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, atau cemas, tanpa sebab yang jelas? Perasaan itu datang dan pergi, seperti awan di langit. Kadang cerah, kadang mendung. Kalau iya, tenang, Anda tidak sendirian. Semua orang merasakannya. Tapi, ada satu hal penting yang perlu kita ingat bersama. Sebuah kunci untuk membuka pintu ketenangan hati. Apa itu? Emosi bukanlah fakta. Ya, betul. Emosi kita, entah itu rasa gembira yang meluap-luap, atau rasa sedih yang mendalam, bukanlah cerminan realitas yang mutlak. Anggaplah emosi itu seperti notifikasi di ponsel kita. Ting, Anda sedang merasa cemas. Atau ting, ada rasa kecewa terdeteksi. Notifikasi ini hanyalah data, informasi sementara tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Mereka bukan kebenaran abadi tentang siapa kita, atau bagaimana hidup kita seharusnya. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi sungai yang jernih. Airnya mengalir, kadang membawa daun kering, kadang membawa ranting kecil. Emosi kita itu seperti daun dan ranting tersebut. Mereka datang, melintas di hadapan kita, lalu pergi terbawa arus. Tugas kita bukanlah melompat ke sungai dan mencoba menangkap setiap daun yang lewat. Tugas kita adalah menjadi pengamat yang tenang di tepian, mengamati. Oh, ada rasa marah yang lewat? Atau rasa cemas sedang muncul, tanpa harus ikut terseret arusnya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur saat lapang dan bersabar saat sempit. Ini adalah bentuk latihan mindfulness yang luar biasa. Saat kita merasa bahagia, kita tidak larut dalam euforia hingga lupa diri. Kita mengamatinya, mengucap alhamdulillah, dan menyadari bahwa kebahagiaan ini adalah nikmat dari Allah. Begitu pula, saat kita sedih atau marah, kita tidak membiarkan emosi itu mendefinisikan kita. Kita mengamatinya, mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un, mengambil napas dalam-dalam, berwudu, mungkin salat 2 rakaat, dan memohon kekuatan dari Allah. Kita menyadari bahwa ini adalah ujian, data dari dalam diri yang menandakan kita perlu mendekat kepadanya. Seringkali kita terjebak karena kita mengidentifikasi diri kita dengan emosi kita. Kita tidak hanya merasa marah, tapi kita menjadi orang yang pemarah. Kita tidak hanya merasa sedih, tapi kita menjadi orang yang menyedihkan. Ini berbahaya ketika kita melekatkan label fakta pada emosi kita. Kita membangun penjara untuk diri kita sendiri. Padahal, Allah menciptakan kita dengan potensi yang jauh lebih besar dari sekadar emosi sesaat. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh terbaik. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam saat kehilangan orang-orang yang dicintainya, seperti istrinya, Khadijah, dan putranya, Ibrahim. Air mata beliau menetes, menunjukkan sisi kemanusiaannya. Namun, kesedihan itu tidak pernah menghentikan beliau dari misi dakwahnya. Beliau tidak membiarkan emosi itu menguasai dan melumpuhkannya. Beliau mengamatinya, merasakannya, lalu menyerahkan segalanya kembali kepada Allah. Jadi, bagaimana cara praktisnya kita melatih diri menjadi pengamat yang baik bagi emosi kita? Pertama, beri nama emosi itu. Saat perasaan tidak nyaman muncul, berhenti sejenak, tanyakan pada diri sendiri. Perasaan apa ini? Apakah ini cemas, kecewa, iri? Memberi nama akan menciptakan jarak antara Anda dan emosi tersebut. Anda bukan lagi tenggelam di dalamnya, tapi Anda melihatnya dari luar. Kedua, terima kehadirannya tanpa menghakimi. Jangan berkata pada diri sendiri, kenapa aku cengeng sekali? Atau harusnya aku tidak boleh marah. Terima saja. Oke, rasa kecewa sedang ada di sini sekarang. Selamat datang. Menerima bukan berarti setuju atau pasrah, tapi mengakui keberadaannya
sebagai data yang valid saat itu. Ketiga, amati sensasi fisiknya di tubuh. Apakah dada terasa sesak? Perut mulas? Tangan berkeringat? Fokus pada sensasi fisik ini akan membawa kesadaran Anda kembali ke saat ini. Ke tubuh Anda menjauh dari pikiran-pikiran liar yang biasanya menyertai emosi negatif. Dan yang keempat, dan ini yang terpenting bagi kita sebagai seorang Muslim, kembalikan kepada Allah. Setelah mengamati dan menerima, angkat tangan kita. Berdoalah, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Perasaan ini terasa berat. Aku mohon kekuatan dan petunjuk darimu. Bantulah aku untuk tidak dikendalikan olehnya. Dan gantilah rasa ini dengan ketenangan yang datang dari sisimu. Ingatlah firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat, alihlah hati menjadi tenteram. Dizikir, membaca Al-Quran, dan syalat adalah jangkar terkuat kita di tengah badai emosi. Perjalanan pengembangan diri atau self-growth ini adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana kita berhasil menjadi pengamat yang tenang, dan akan ada hari-hari di mana kita mungkin terpleset dan ikut terseret arus. Dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah niat kita untuk terus mencoba, untuk terus belajar mengenali diri kita lebih baik, dan untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta hati kita. Ingatlah, teman-teman, Anda lebih besar dari emosi Anda. Anda adalah hamba Allah yang sedang dalam perjalanan spiritual yang indah. Emosi hanyalah rambu-rambu di sepanjang jalan. Data sementara yang memberi kita informasi. Amati mereka, pelajari pesan di baliknya. Lalu lanjutkan perjalanan Anda dengan kepala tegak dan hati yang bersandar hanya kepada Allah. Jangan biarkan data sementara menguasai takdir abadi Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat dan ketenangan bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam perjalanan kita menuju ridhanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.